Selamat datang ke dunia penceritaan, di mana setiap kisah lahir dari hati. Pagi itu terasa lain daripada pagi-pagi yang lain. Udara dalam bilik masih lembut, tapi sunyi itu kini membawa makna baru. Aku terjaga perlahan, hela nafas terasa ringan, dan seluruh tubuhku seakan masih menyimpan sisa kehangatan semalam. Tangan kiriku menyentuh cadar, dan sekelip mata segala yang berlaku kembali bermain dalam ingatan. Setiap sentuhan, setiap bisikan, setiap helaan nafasnya di telingaku. Ya Allah, suara itu keluar perlahan dari bibirku. Antara syukur dan dosa, aku pejamkan mata ropet-ropet, juba menahan perasaan yang berkemper-bor dalam dada. Hati kecilku berbisik, adakah aku baru saja melakukan dosa? Atau aku baru saja merasa hidup semula? Aku duduk di tepi katil. Helaian rambutku jatuh menutup bahu. Wajahku di cermin masih berseri. Malah lebih berseri daripada semalam. Ada sinar dalam mata ini yang sudah lama padam kini kembali hidup. Aku senyum sendiri. Kemudian tunduk. Rasa bersalah mula menggigit jiwa. Kenapa aku lemah begini? Aku berbisik, kenapa aku biarkan dia masuk dalam hidup aku? Tanganku masih menggigil. Aku juba menyibukkan diri, menggubah cadar, menyusun bantal. Seolah-olah aku boleh kemaskan juga hatiku yang bersepah. Namun bila pandang ke sisi meja, mataku terpaku. Sebuah telepon bimbit terletak di atas meja kecil. Di sisi lilin aromaterapi yang sudah padam. Telepon yang bukan milikku. Daniel. Jantungku berdegup kencang. Aku capai telepon itu perlahan-lahan. Masih ada hangat jari-jarinya pada permukaan casing. Skrin tiba-tiba menyala. Getaran pendek, notifikasi masuk, dan di situ, di depan mataku, tertulis satu nama besar. Baby, aku kaku. Nafas tersekat di halkum. Jantungku seperti berhenti. Seketika, nama itu terpapar jelas dengan gambar profil seorang gadis muda. Kulit putih mulus, rambut panjang perang keemasan, senyumannya manis dan yakin. Gadis itu cantik. Cantik dengan cara yang membuat aku terasa kecil, tua, dan tidak layak. Aku letakkan telepon itu perlahan di atas meja. Namun tangan ini masih menggigil. Hati aku bergetar, antara marah, cemburu, dan malu sendiri. Siapa? Dia, aku berbisik perlahan. Baby, aku berpusing ke arah cermin, melihat wajahku sendiri. Ya, aku masih cantik, tapi bukan seperti gadis itu. Aku sudah separuh abad. Aku sepatutnya tahu tempatku. Air mata perlahan-lahan jatuh di pipi. Aku tunduk, memeluk tubuh sendiri. Ya Allah, aku tahu, aku berdosa. Tapi kenapa hati aku sakit begini? Beberapa menit, aku termenung. Di luar, cahaya pagi menyusup masuk ke dalam bilik. Burung-burung berkicau sioliola dunia sedang mula semula, tapi hatiku tidak. Akhirnya, aku bangun perlahan-lahan. Aku lap air mata, menarik napas panjang. Aku cuma nak pulangkan telepon dia. Aku berkata sendiri, juba menenangkan hati. Itu saja, aku cuma nak pulangkan. Aku mandi, bersiap dengan make up tipis dan tudung cerah. Mengenakan pakaian yang sopan, tapi kemas. Inilah penampilan diri saya yang bertudung hari ini. Aku masukkan telepon Daniel ke dalam beg tangan. Namun sepanjang aku bersiap, bayangan wajah gadis baby itu masih muncul dalam pikiranku. Cantik, muda, dan mungkin itulah cinta sebenar Daniel. Ketika aku menuruni tangga,
Aku terhenti sejenak di ruang tamu. Sofa itu tempat segalanya berlaku. Bibirku kering tiba-tiba. Aku hanya mampu menunduk. Semoga Allah ampunkan aku. Aku berbisik perlahan. Aku melangkah keluar dari banglo besar itu. Angin pagi menyapa lembut pipiku, membawa bersama bau rumput yang masih basah. Langit cerah, tapi di dalam hatiku masih ada mendung yang berat. Aku hidup lagi hari ini. Tapi kali ini, setiap langkah terasa seperti sedang menebus sesuatu yang aku sendiri tak pasti. Dosa atau cinta. Dan dalam hatiku, hanya satu niat berulang kali aku ulang. Aku cuma nak pulangkan telepon dia. Itu saja. Ku cinta. Cahaya matahari petang menyelinap masuk di celah-celah pokok di tepi jalan, membias ke cermin hadapan kereta Maria. Udara panas bercampur lembab menampar lembut pipinya setiap kali angin menerobos dari tingkap yang dibuka separuh. Di tempat duduk penumpang, sebuah beg kertas berisi barangan dapur bergoyang perlahan mengikut irama jalan yang berliku. Maria menarik nafas panjang. Badannya masih terasa lemah, bukan sekadar karena letih, tapi karena hatinya yang syarat. Sejak pagi tadi, sejak Daniel melangkah keluar dari rumahnya, dia seperti hilang arah. Setiap sudut rumah terasa kosong, setiap bunyi jam di dinding terasa menghukum. Dia memaksa dirinya keluar rumah kononnya untuk membeli barang dapur. Sebenarnya dia hanya ingin keluar dari ruang yang penuh kenangan itu, ruang yang masih berbau tubuh Daniel. Di pasar raya, langkahnya perlahan, tangan mencapai barangan tanpa sadar. Susu, telur, roti, sedikit sayur, tapi pikirannya melayang entah kemana. Antara lorong rak makanan ringan dan minuman, matanya terpaku pada sepasang anak muda, lelaki dan perempuan, ketawa kecil sambil bergurau memilih es krim. Si gadis mencubit hidung si lelaki, dan lelaki itu membalas dengan senyum manja. Maria terdiam, entah kenapa, dada terasa sebak. Zaman aku pun pernah begini dulu. Bisiknya perlahan, dia tunduk, pura-pura meneliti senarai barang di tangan. Tapi di hati, ada rasa yang lebih halus. Rasa rindu kepada sesuatu yang lama hilang. Rindu kepada diri mudanya. Rindu kepada cinta yang bersih, yang belum disentuh dosa. Namun wajah Daniel terbayang di benaknya. Senyumnya, suaranya, sentuhannya yang masih terasa di kulit. Dia tahu, apa yang berlaku semalam bukan cinta suci. Tapi kenapa hatinya tetap mencari lelaki itu? Ya Allah, Maria mengeluh perlahan sambil menolak troli ke kaunter. kenapa aku lemah begini? Selesai membayar, dia keluar membawa beberapa beg plastik. Udara luar yang panas terasa lebih menyesakkan dada. Dia melangkah ke arah keretanya perlahan-lahan. Langit petang sudah mulai berubah warna. Jingga lembut berbaur kelabu. Sampai di kereta, dia membuka pintu, meletakkan barang di tempat duduk belakang. Matanya kemudian tertumpu pada sesuatu di dashboard. Telepon Daniel, benda kecil itu terasa begitu berat. Dia mengambilnya perlahan. Skrin masih terpadam, tapi bayangan wajahnya sendiri terpancar di permukaannya. Letih, kosong, namun penuh rahasia. Dia menggenggamnya erat. Jari jemari menggigil sedikit. Patutkah aku pulangkan? Bisiknya, hatinya berperang. Sebahagian dirinya mau menamatkan semua ini, menghapus segala dosa semalam. Tapi sebahagian lagi, sebahagian yang lebih dalam, masih berharap Daniel akan mencarinya. Dia memejam mata, kepala disandar pada stereng. Sunyi, hanya bunyi kipas engine dan degupan jantungnya sendiri menemani. Maria membuka matanya semula, memandang keluar ke arah jalan. Pasangan muda tadi berjalan melintasi parkir, ketawa mesra sambil berkongsi minuman.
Maria tunduk, senyum hambar. Cinta, memang tak pernah adil kan? Dia letakkan telepon itu di pangkuannya, menatapnya lama, seperti mencari jawaban dalam diam. Petang semakin redup, hatinya tetap tidak tenang. Dan dari jauh, bayangan Daniel terus menghantui pikirannya. Hari semakin senja, langit berubah ke warna ungu keemasan. Maria memandu perlahan, menelusuri jalan ke arah gym tempat dia dan Daniel selalu berlatih. Di sebelahnya, telepon Daniel masih terletak di tempat duduk penumpang, seperti batu yang menekan dadanya dengan rasa bersalah dan rindu. Sebenarnya dia tidak berniat untuk singgah, tapi entah bagaimana, steering itu seolah-olah bergerak sendiri, membawanya ke situ. Mungkin hatinya masih mau melihat Daniel sekali lagi. Mungkin dia hanya ingin mencari alasan untuk menafikan apa yang dilihat pagi tadi. Nama baby di skrin telepon itu. Kereta berhenti di tempat parkir yang agak jauh dari pintu masuk gym. Dari dalam kereta, dia dapat melihat cahaya putih terang menembus keluar dari dinding kaca. Bunyi musik latihan dan dentuman peralatan besi kedengaran samar. Maria menelan air liur. Sekejap saja, aku cuma nak bagi balik telepon nih. Katanya perlahan, seolah memujuk diri sendiri. Dia keluar, berdiri seketika di luar pintu kaca. Nafasnya pendek, tangannya menggenggam bag kecil berisi telepon itu. Tapi langkahnya terhenti apabila matanya menangkap sesuatu di dalam gym. Daniel, bajunya basah dengan peluh. Otot lengannya tegang setiap kali dia menolak beban di mesin. Wajahnya fokus, tapi di sebelahnya, seorang gadis muda sedang tertawa kecil. Gadis itu berambut panjang, bertubuh kecil tapi lincah, memakai legging ketat dan crop top. Memegang tuala, menepuk bahu Daniel setiap kali dia selesai satu set. Maria terpaku. Dadanya bergetar hebat. Setiap inci tubuhnya terasa seolah sedang disiat perlahan-lahan. Itu senyuman yang sama, senyuman yang dia lihat pagi semalam. Senyuman yang pernah membuatkan dirinya rebah dalam pelukan lelaki itu. Dia berpaut pada bingkai pintu kaca, tubuhnya menggigil halus. Baby, Bisiknya perlahan. jadi dialah orangnya? Daniel kemudian berpaling sedikit, matanya hampir menangkap arah pintu. Tapi Maria sempat mengundur 2 langkah ke belakang, bersembunyi di balik dinding. Nafasnya kencang. Dia tahu dia tidak sepatutnya di situ, tapi kakinya tetap tidak mau melangkah pergi. Dari sudut kecil itu, dia terus memerhati. Daniel tertawa lagi, kali ini dengan nada mesra yang membuatkan Maria hampir menitis air mata. Hatinya menjerit, antara marah, cemburu, dan malu. Dia mahu masuk dan menjerit, mahu memulangkan telepon itu dengan maruahnya sendiri. Tapi tangan yang memegang bag itu hanya menggigil tanpa daya. Kenapa aku jadi begini? Dia berbisik perlahan. Aku nih siapa pada dia? Langkah-langkah kecil lalu di belakangnya. Seorang pekerja gym membuka pintu dari dalam. Maria cepat berpaling dan pura-pura mengalihkan pandangan. Namun saat itu, Daniel turut berpaling, dan pandangan mereka bertaut. Hanya beberapa saat, tapi cukup untuk menghancurkan seluruh pertahanannya. Daniel kelihatan terkejut, sedikit bersalah. Gadis di sebelahnya menoleh ingin tahu. Maria segera berpaling, menunduk, dan melangkah pantas ke arah keretanya. Air mata mula bergenang, tapi dia menahan. Setiap langkah terasa berat, seolah kaki diseret oleh rasa malu dan kecewa yang tak tertanggung. Dia masuk ke dalam kereta, menutup pintu kuat. Nafasnya masih kencang. Telepon Daniel masih dalam genggamannya. Dia menatapnya sekali lagi, kali ini matanya merah, wajahnya tegang. Kalau kau nak telepon nih, Katanya dalam nada berbisik. biar kau sendiri yang datang cari aku. Dia hidupkan engine dan memecut keluar dari kawasan parkir,
meninggalkan Jim itu dengan hati yang pecah. Menangislah, kan kau juga manusia. Petang itu, hujan turun renyai-renyai, langit kelabu, sama seperti hatiku. Sejak pagi aku coba tenangkan diri, tapi bayangan wajah Daniel tak pernah hilang. Setiap kali aku pejam mata, aku nampak senyumannya. Aku rasa sentuhan tangannya di kulitku. Dan kini, dia berdiri di hadapan pintu rumahku. Maria, Suaranya perlahan, tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup laju. Aku tercegat di ruang tamu, masih menggenggam telepon yang dia tertinggal. Dia nampak basah sedikit. Rambutnya lembab, baju Jim melekat pada tubuhnya. Aku tarik napas panjang. Telepon nih, aku hulurkan. Jubah kedengaran biasa. Dia ambil perlahan, mata kami bertembung seketika. Sunyi, hanya bunyi hujan di luar. Maria, aku minta maaf semalam. Mulanya, suaranya lembut, tapi aku potong sebelum dia selesai. Kau tak perlu minta maaf, bisikku. Air mata mula berkumpul di ujung mata. Aku tak tahu mengapa aku menangis, tapi rasanya semua emosi yang kupendam selama ini meledak sekaligus, seperti bendungan yang tak tahan lagi. Daniel mendekat lagi, nafasnya panas di leherku, membuat bulu romaku berdiri. Aku tak nak kau rasa macam tu. Katanya, suaranya menusuk hatiku seperti pisau tumpul. Aku berpaling, tapi dia sudah terlalu dekat. Tangannya membelai rambutku, dan aku biarkan. Rasa lembut sentuhannya membuatku lemah. Pelukannya dari belakang membuatku bersandar padanya, mencari kekuatan dalam kelemahanku sendiri. Tapi sekaligus, aku rasa diriku tenggelam. Ciumannya turun dari leherku ke bahuku. Setiap sentuhan membuatku hilang arah. Daniel, bisikku. Separuh menahan, separuh menyerah. Jangan, kataku perlahan. Tapi tubuhku sendiri bergetar menerima kehadirannya. Seperti tanah yang haus menunggu hujan. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku sepatutnya menolaknya. Tapi aku tak mampu. Rasa bersalah, rindu, dan kasih bersatu dalam satu detik yang membakar. Seperti api yang tak bisa dipadamkan. Daniel memelukku dari belakang. Tangannya meraba dadaku. Dan aku rasa seluruh diriku longgar. Terhanyut dalam rasa yang salah, tapi indah. Dan perlahan, aku rasa kehadirannya dari belakang. Aku menutup mata, menikmati rasa yang kupendam selama ini. Rasa yang memabukkan. Hujan di luar makin lebat. Dalam diam, dunia di luar lenyap. Yang tinggal hanya degupan jantung kami berdua dan rasa hangat yang semakin dekat. Dalam masa indah, saat bersamamu yang tak pernah bisa. Kenapa kau datang balik? Bisikku perlahan, menahan sebak. Sebab aku tak boleh jauh dari kau. Jawabnya, suara serak, jujur, dan penuh keliru. Aku pejam mata, membiarkan momen itu menyelubungi. Rasa bersalah, rindu, dan kasih bersatu dalam satu detik yang membakar. Aku tahu ini salah, tapi di saat itu, aku tak mampu pikirkan dosa. Yang aku rasa cuma satu. Aku hidup semula dalam pelukan yang tak sepatutnya. Hujan berhenti. Tapi dalam diam, aku sedar sesuatu. Di meja, telepon Daniel bergetar sekali lagi. Nama itu muncul semula di skrin. Baby. Siapa dia? Tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar seperti daun kering. Daniel diam sejenak. Nafasnya terasa di tengkuku, panas dan berat. Dia, Terima kasih karena mendengar cerita ini hingga ke akhir. Kalau Anda suka,
Jangan lupa subscribe channel ini untuk menyokong kami menghadirkan lebih banyak kisah menarik yang lain. Tinggalkan komen di bawah. Bagaimana menurut Anda cerita ini sepatutnya diteruskan? Atau pengakhiran bagaimana yang Anda bayangkan? Komen Anda sangat bermakna, karena boleh jadi inspirasi untuk episode yang akan datang. Jumpa lagi dalam cerita seterusnya.